Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang rekrutmen. Tujuan dari bab rekrutmen adalah setelah materi ini berakhir, kita diharapkan dapat mengetahui yang pertama pengertian rekrutmen, yang kedua kendala-kendala penarikan, yang ketiga sumber-sumber tenaga kerja, yang keempat langkah-langkah pelaksanaan rekrutmen, yang kelima evaluasi penarikan, dan yang terakhir adalah belangko surat lamaran. Pengertian rekrutmen. Penarikan tenaga kerja adalah proses mencari dan memikat pelamar kerja sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang dibutuhkan oleh organisasi. Proses pencarian dan pemikatan calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan, di mana prosesnya dimulai ketika pelamar dicari dan berakhir bila aplikasi atau lamaran mereka diserahkan. Kendala-kendala rekrutmen ada dua. Yang pertama, kebijaksanaan organisasional, di antaranya kebijakan promosi, kebijakan kompensasi, kebijakan status karyawan, dan kebijaksanaan penerimaan tenaga lokal. Yang kedua, rencana sumber daya manusia, di antaranya kondisi pasar tenaga kerja, kondisi lingkungan eksternal, persyaratan jabatan, dan kebiasaan pelaksana penarikan. Sumber-sumber tenaga kerja. Sumber-sumber tenaga kerja terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber dari dalam perusahaan. Sumber dari dalam perusahaan berarti bahwa untuk mengisi jabatan yang kosong dalam suatu perusahaan atau organisasi akan diisi oleh karyawan-karyawan yang sudah bekerja dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Sumber dari dalam perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, karyawan tersebut tentunya orang yang sudah diketahui sifat, sikap, dan kecakapannya, sehingga perusahaan tidak terlalu mengkhawatirkan tentang perilaku dan kemampuannya. Yang kedua, secara psikologis dapat meningkatkan moral karyawan dalam bekerja, karena mendapatkan kesempatan dan penghargaan dari perusahaan untuk menempati suatu jabatan tertentu. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan relatif murah karena tidak memerlukan biaya seleksi dan juga dimungkinkan biaya pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, lebih memotivasi karyawan untuk lebih berprestasi yang optimal. Kelemahan sumber dari dalam perusahaan adalah yang pertama, kemungkinan adanya duplikasi atau jabatan-jabatan rangkap karena pengisian jabatan yang kosong mengakibatkan kekosongan pada jabatan yang lain. Yang kedua, kesulitan untuk menentukan orang-orang yang akan dipromosikan jabatannya apakah berdasarkan jasa senioritas atau berdasarkan pada prestasi dari karyawan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Restunia. Kedua, sumber dari luar organisasi. Apabila sumber dari dalam organisasi tidak memenuhi, maka langkah yang harus segera diambil untuk memenuhi tenaga kerja adalah mengambil sumber dari luar organisasi. Di sini ada beberapa keuntungan dan kelemahan apabila mengambil sumber tenaga kerja dari luar organisasi. Keuntungannya adalah A. Dapat dihindarinya duplikasi tugas karena kebutuhan tenaga kerja dapat dipenuhi. Yang B. Dapat diperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, baik itu kemampuan manajerial maupun teknisnya. Kelemahannya adalah yang A. Perusahaan belum mengetahui tentang karakteristik dari sifat karyawan yang baru, sehingga kita perlu pengawasan yang lebih. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan relatif mahal karena memerlukan biaya seleksi dan juga perlu ada biaya ekstra untuk mengadakan pendidikan dan latihan. Yang ketiga, adanya karyawan dari luar yang diterima dapat memperlemah motivasi karyawan dalam yang berprestasi. Berbagai saluran atau sumber yang dapat digunakan untuk penarikan karyawan adalah yang pertama, walk-in. Kedua, rekomendasi dari karyawan atau employee referral. Yang ketiga, pengiklanan. Yang keempat, agen-agen penetapan tenaga kerja.
Kelima, lembaga-lembaga pendidikan. 6. Organisasi karyawan. 7. Leasing. 8. Nepotisme. 9. Asosiasi profesional. 10. Operasi-operasi militer. Dan 11. Open house. Selanjutnya, sumber dari pengiklanan. Yang pertama, blind advertisement, yakni dalam advertensi tersebut tidak disebutkan perusahaan mana yang membutuhkan tenaga kerja, biasanya langsung alamat perusahaan tersebut. Yang tercantum dalam iklan ini hanyalah persyaratan dari calon tenaga kerja yang dibutuhkan dan batas akhir lowongan tersebut, serta alamat yang harus dituju. Yang kedua, open advertisement, yakni yang jelas-jelas menyebut perusahaan mana yang membutuhkan tenaga kerja. Pada iklan ini, di samping nama perusahaan dan alamat yang sudah jelas tertera, juga ada persyaratan dan tanggal batas akhir iklan tersebut. Di Indonesia, yang mengurusi hal ini adalah Departemen Tenaga Kerja. Keuntungannya, bahwa biaya yang dikeluarkan murah dan dapat dihindari penipuan tentang tenaga kerja. Masyarakat juga mendapat kepastian atau jaminan yang jelas tentang informasi yang ada. Kelemahannya, karena kantor tenaga kerja hanya ada di wilayah tertentu, maka masyarakat tidak dapat cepat menerima informasi tersebut. Sebab harus datang sendiri ke kantor tenaga kerja untuk mendapatkan informasi adanya lowongan pekerjaan. Jadi, dari sini dapat kita simpulkan bahwa masyarakatlah yang harus aktif dalam mencari lowongan pekerjaan. Dewasa ini, lembaga-lembaga pendidikan tumbuh subur dan berkembang sangat cepat. Hal ini disebabkan manusia sekarang sadar akan kualitas sumber daya yang dipenuhi, dan di samping untuk lebih meningkatkan kualitas. Lembaga-lembaga pendidikan sekarang ini sudah banyak melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, sehingga lulusan-lulusan yang dikeluarkan dapat segera dimanfaatkan. Kerjasama ini antara lain dengan jalan magang di perusahaan tersebut. Apabila memang perusahaan tersebut membutuhkan karyawan dan dirasa siswa atau mahasiswa yang magang sudah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, perusahaan dapat merekrut untuk menjadikan karyawan di perusahaan tersebut. Semakin banyak manusia berusaha meningkatkan kualitas sumber daya yang ada, maka persaingan untuk memperoleh pekerjaan semakin ketat. Sekarang ini, meskipun perusahaan belum membuka iklan untuk lowongan pekerjaan, pada kenyataannya bahwa banyak pelamar sudah memasukkan berkas lamaran untuk dapat diterima sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut. Apabila pelamar ini sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan, maka lamaran tersebut dapat dipertimbangkan untuk diterima. Cara ini mempunyai kebaikan bahwa sudah timbul adanya kepercayaan. Artinya, teman yang memberi rekomendasi tentunya telah melakukan screening permulaan. Namun, rekomendasi tersebut bukan jaminan karyawan dapat diterima untuk bekerja di perusahaan tersebut. Ada beberapa persyaratan yang tetap harus dipenuhi oleh calon tenaga kerja. Yang pertama itu adalah lingkungan pertanian, yang kedua imigrasi maupun urbanisasi, yang ketiga organisasi-organisasi tertentu, misalkan organisasi buruh dan sebagainya. Yang keempat itu ada leasing, dan yang kelima ada nepotisme, yang keenam asosiasi profesional, yang ketujuh operasi militer, dan yang kedelapan adalah open house. Langkah-langkah pelaksanaan rekrutmen. Yang pertama, perencanaan rekrutmen, yang kedua strategi rekrutmen, yang ketiga sumber-sumber rekrutmen, yang keempat penyaringan atau seleksi, yang kelima penempatan. Berikut ini adalah langkah-langkah rekrutmen. Evaluasi rekrutmen. Ada 4 evaluasi rekrutmen. Yang pertama itu adalah jumlah pelamar, yang kedua jumlah usul tentang pelamar yang diajukan untuk diterima, yang ketiga jumlah penerimaan atau pelamar yang diterima, yang keempat jumlah penempatan karyawan yang berhasil. Ada 7 belangko surat lamaran. Yang pertama itu adalah data pribadi, yang kedua pendidikan dan keterampilan, yang ketiga pengalaman kerja, dan yang keempat status pekerjaan, yang kelima keanggotaan organisasi, penghargaan dan hobi, yang keenam referensi, yang ketujuh
adalah tanda tangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.